Selanjutnya untuk sambungan selang. Nah, jadi di gambar di kanannya menunjukkan sebuah kotak hidran kebakaran. Nah, jadi ini merupakan sambungan dari selangnya. Sambungan selang dan kotak hidran tidak boleh terhalang atau harus terletak tidak kurang dari 3 kaki atau lebih dari 5 kaki di atas permukaan lantai. Jadi ini tidak boleh benar-benar nempel di lantai, namun harus berada di atas permukaan lantai. Jadi antara 3 dan hingga 5 kaki. Jadi sambungan selang ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu sistem kelas 1, dilengkapi dengan sambungan untuk selang dan ukuran 2,5 inci. Jadi untuk kelas 1 ini lokasinya pada setiap bordes di antara 2 lantai, pada setiap sisi dinding yang berdekatan dengan bukaan jalan keluar horizontal, di setiap jalur jalan keluar, pada pintu masuk dari daerah bangunan menuju ke jalur jalan keluar. Di bangunan mall yang tertutup, pada pintu masuk ke setiap jalur jalan keluar atau koridor jalan keluar dan masuk pintu untuk umum menuju ke mall. Pada lantai tangga, kebakaran yang teratas dengan tangga yang dapat mencapai atap. Dan bila tangga tidak dapat mencapai atap, maka sambungan selang tambahannya 2,5 inci harus disediakan pada pipa tegak yang terjauh. Apabila bagian lantai atau tingkat terjauh dan yang tidak dilindungi oleh sprinkler yang jarak tempuhnya dari jalan keluar disyaratkan melampaui 150 kaki atau bagian lantai atau tingkat yang terjauh dan dilindungi oleh sprinkler yang jarak tempuhnya melebihi 200 kaki dari jalan keluar yang disyaratkan. Sambungan selang tambahan harus disediakan pada tempat-tempat yang disetujui dan yang disyaratkan oleh instalasi atau instansi kebakaran setempat. Jadi tempat-tempat yang telah disebutkan tadi merupakan tempat-tempat yang harus dipasang sambungan selang pada sistem kelas 1. Nah, untuk sistem kelas 2 ini yang berbeda ukuran selangnya. Jadi untuk kelas 3 harus dilengkapi dengan sambungan selang sebagaimana disyaratkan untuk sistem kelas 1 dan kelas 2. Dapat diperhatikan pada gambar ditampilkan. Jadi yang sebelah kiri ini untuk hidran kelas 1, sambungan selangnya 2,5 inci. Ini untuk pipa tegak 2,5 inci, selangnya juga sambungan selangnya 2,5 inci, untuk diameter selangnya 2,5 inci juga. Dan untuk hidran kelas 2, untuk pipa tegaknya 2,5 inci, untuk selangnya 1,5 inci, dan sambungan selangnya ini 1,5 inci. Dan untuk hidran kelas 3, untuk pipa tegaknya 1,5 inci, kemudian selangnya diameternya 1,5 inci, dan juga untuk sambungan selangnya ini diameternya 1,5 inci. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi dalam sistem hidran kebakaran yaitu pipa tegak. Jadi pipa tegak ini setiap tanggal kebakaran yang disyaratkan harus dilengkapi dengan pipa tegak tersendiri. Apabila 2 atau lebih pipa tegak dipasang pada bangunan yang sama atau bagian bangunan yang sama, pipa-pipa tegak ini harus saling dihubungkan pada bagian bawahnya. Bila mana pipa-pipa tegak ini disuplai dari angka yang atau tangga yang terletak pada bagian atas dari bangunan atau zona, pipa-pipa tegak tersebut juga harus saling dihubungkan di bagian atas dan harus dilengkapi dengan katup tahan aliran balik pada setiap pipa tegak untuk mencegah terjadinya sirkulasi. Jadi untuk ukuran minimum pipa tegak untuk kelas 1 dan kelas 2 minimal 4 inci. Dan untuk pipa tegak dari sistem kombinasi minimal 6 inci. Untuk sistem zona sistem pipa tegak, jadi setiap zona membutuhkan pompa harus dilengkapi dengan bagian pompa tengah, sehingga memungkinkan untuk digunakan pompa-pompa yang disusun secara seri. Peraturan bangunan setempat mempengaruhi tipe dari sistem, klasifikasi dari sistem, dan letak dari sambungan selang. Ukuran pipa ditentukan oleh jumlah sambungan selang yang dialiri, kuantitas air yang mengalir, tekanan akhir atau residual yang diperlukan, dan jarak vertikal dan horizontal dari sambungan selang itu dari satu sumber air. Dapat dilihat pada sebelah kanan ini merupakan sebuah contoh dari pipa tegak. Jadi ini untuk temboknya ini terdapat lapisan tahan air yang dimana dalamnya terdapat pipa tegak. Ini untuk sambungan benang kebakarannya. Kemudian ini katup penahan balik yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, ini pipa headernya yang menghubungkan ke sumber air. Yang pertama yaitu sistem satu zona. Bila mana pasokan setiap zona dipompakan dari satu zona di bawahnya dan pipa tegak atau beberapa pipa tegak pada zona lebih di bawah digunakan untuk memasok zona lebih di atas. Pipa tegak tersebut harus sesuai dengan persyaratan untuk jalur pasokannya. Sekurang-kurangnya 2 jalur harus disediakan antara zona dan satu dari jalur dimaksud
harus diatur demikian hingga pasokan dapat dikirimkan secara otomatis dari bawah ke zona lebih atas. Yang kedua itu untuk sistem 2 zona. Bila mana terdapat pompa yang melayani 2 atau lebih zona terletak pada ketinggian atau level yang sama, maka setiap zona harus mempunyai pipa pemasok yang terpisah dan langsung dengan ukuran yang tidak lebih kecil dari pipa tegak yang dilayani. Zona dengan 2 atau lebih pipa tegak harus mempunyai sekurang-kurangnya 2 pipa pemasok langsung dari ukuran tidak lebih kecil dari ukuran pipa tegak terbesar yang dilayani. Selanjutnya untuk sistem banyak zona. Jadi untuk sistem dengan 2 zona atau lebih, zona dalam bagian dari zona kedua dan zona lebih tinggi tidak dapat dipasok dengan menggunakan tekanan sisa. Dengan menggunakan pompa dan melalui sambungan milik instansi kebakaran, maka prasarana bantu untuk pasokan air harus disediakan. Prasarana ini harus dalam bentuk reservoir air yang ditinggikan dengan peralatan pompa tambahan atau prasarana lainnya dapat diterima oleh instansi yang berwenang. Sekian untuk penjelasan materi mata kuliah utilitas bangunan pertemuan 13. Jika terdapat hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.